الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم ارزقنا أولادا أبرار الذين يطيعونك ويطيعون رسولك ويبرون للوالدين ويصلون للأرحام. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak keturunan yang baik, yang salihin dan salihat, yang mereka selalu taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mereka selalu menyambung tali silaturahim. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Semoga kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hari-hari Anda. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keringanan, kesabaran, ketabahan, dan kesembuhan. Allahumma amin. Materi kita pada pagi hari ini adalah pendidikan anak dalam Islam. Dan secara khusus pada pagi hari ini kita membahas pentingnya air susu ibu. Pentingnya air susu ibu. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang lengkap. Semuanya dalam Islam telah dibahas dari A sampai Z. Tidak ada satu permasalahan pun zaman dahulu atau kontemporer masa sekarang, melainkan telah dibahas oleh Islam secara global ataupun terperinci. Termasuk masalah menyusui anak. Ini juga merupakan upaya dalam mendidik anak menurut aturan Islam, menurut syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam ketika mengikat seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan perkawinan, lalu mengumpulkan keduanya dalam satu tempat, yaitu rumah tangga, dan Allah membebankan kepada masing-masing tanggung jawab, sehingga rumah tangga itu menjadi pondasi untuk membangun masyarakat yang baik. Suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Suami memberikan nafkah dan istri menyusui anaknya. Islam menganjurkan para suami memberikan nafkah dan para istri agar menyusui anaknya dari nafkah suami tersebut. Seorang ibu menyusui anak yang baru lahir karena memang anak itu sangat membutuhkan susu ibu. Dia ingin tangannya menyentuh, merangkul dada ibunya agar dia merasakan kebahagiaan jiwa, agar dia merasakan kedamaian jiwa, kasih sayang dan ketenangan dari ibunya. Dia mendapat gizi-gizi dari susu ibunya dengan cinta, dengan kasih sayang yang air susu itu selalu keluar. Kemudian anak menghisap air susu itu dari tetek ibunya
yang mana kedua tetek itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan laboratorium dalam tubuh seorang ibu. Baik ibu itu ibu yang miskin ataupun ibu yang kaya, di dalam tubuhnya ada laboratorium yang menghasilkan susu, yang kemudian susu itu diminum oleh anaknya. Ini adalah merupakan penjagaan untuk tumbuhnya anak yang kecil itu, untuk bayi yang baru lahir, yang dia baru keluar ke alam dunia, yang semula sangat asing baginya. Subhanallah, alangkah indahnya agama Islam, alangkah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Laboratorium dalam setiap diri wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan air susu ibu yang kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Sudah menjadi kebiasaan semenjak dahulu kala ibu menyusui anaknya. Air susu ibu. Semenjak dahulu kala tidak dikenal yang namanya susu-susu kaleng. Susu-susu kaleng, susu-susu buatan untuk menyusui anak. Dulu tidak dikenal. Dan itu baru dikenal pada masa sekarang. Sekarang banyak bermunculan susu-susu kaleng, sehingga para ibu menyerahkan anaknya untuk diberi minum dengan susu-susu dari kaleng itu, susu-susu buatan. Sehingga para pakar kesehatan berteriak, kita harus kembali kepada air susu ibu, kembali kepada susu yang alami, susu ibu. Seorang muslim, seorang muslimah yang berpegang kepada syariat Islam, maka dia akan terus menerus istiqamah di atas manhaj Allah. Dia berjalan di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan memindahkan dari air susu yang telah diciptakan oleh Allah dalam dirinya dengan mengganti dengan air susu yang lain. Seorang muslim selalu istiqamah di atas manhaj Allah, termasuk dalam memberikan air susu ibu. Dia tidak akan berpindah dari susu yang alami, air susu ibu, kepada susu-susu buatan. Islam, Al-Quran berbicara kepada para ibu agar memperhatikan masalah menyusui anaknya dengan air susu ibunya. Sampai-sampai dalam Islam, walaupun keadaan rumah tangga seperti apa, terjadi percekcokan antara suami istri, bahkan terjadi perceraian pun, maka ibu tetap menyusui anaknya dengan air susu ibunya. Ini adalah perhatian kepada anak-anak. Ini adalah syariat Allah untuk anak-anak, dan ini adalah keadilan ilahi untuk menjaga hak-hak anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat nomor 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu itu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan untuk anaknya. Subhanallah. Ini syariat Allah. Jadi penyusuan yang sempurna untuk anak-anak yaitu air susu ibu sampai anak berusia 2 tahun. Islam mengatur sedemikian rupa, dan ini merupakan kasih sayang ibu dan bapak kepada anaknya, sehingga sang ibu mau menyusui anaknya sampai 2 tahun, dan sang bapak, sang suami memberikan nafkah kepada ibunya untuk supaya tetap sehat dan menghasilkan air susu yang banyak. Saat ini telah diputuskan atau ditemukan menurut penelitian-penelitian ilmiah bahwa air susu ibu itu sangat cocok untuk anak.
baik dari segi fisik untuk kesehatannya atau dari segi psikis, dari segi psikologi kejiwaan sang anak. Alhamdulillah, ini juga merupakan nikmat dari Allah. Anak yang diberi air susu ibu, maka fisiknya akan tumbuh dengan baik, sehat walafiat. Demikian pula jiwanya akan tumbuh dengan jiwa-jiwa yang baik, sehingga anak ini diharapkan menjadi sehat lahir dan batin. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, terutama kepada anak-anak kecil yang lemah, yang mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Sampai-sampai bukan hanya ketika ada masalah rumah tangga, ada percekcokan suami istri, bahkan perceraian suami istri, tetap istri menyusui anaknya sampai 2 tahun. Bukan hanya itu, ketika ada seorang yang dia hamil dari hasil perzinaan, sebagaimana ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu seorang wanita Imra'ah Al-Ghamidiyah, seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahwa dia telah hamil dari zina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji'i hatta talidi." Kalau gitu kamu pulang dulu sehingga kamu melahirkan anakmu. Jadi wanita ini oleh Rasulullah tidak langsung dihukum, padahal dia wanita yang sudah pernah menikah, yang dia semestinya mendapatkan hukuman rajam, ditanam separuh badan kemudian dilempar batu sampai mati. Tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dilaksanakan hukuman itu. Kamu pulang dulu sampai kamu melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong bayinya. Lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, qad waladtu, aku telah melahirkan, ini anakku, masih bayi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadhhabi fa'ardi'ihi hatta tuftimihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu pulang lagi. Kamu susui dulu anakmu sampai kamu menyapihnya." Subhanallah. Sampai pelaksanaan hukum pun Rasulullah masih memperhatikan hak anak. Kamu susui dulu anakmu sampai kamu sapih. Setelah kamu sapih nanti anakmu, baru kamu datang lagi ke sini. Kemudian setelah anak itu disapih, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil anak itu membawa roti yang dimakannya untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar telah disapihnya. Barulah kemudian bayi itu diserahkan kepada salah seorang dari sahabat, lalu dilaksanakan hukuman rajam kepada wanita tersebut. Ini menunjukkan perhatian Islam kepada anak. Sangat diperhatikan penyusuan, disusui dari air susu ibunya atau dari air susu ibu. Yang penting air susu ibu, bukan susu kaleng, bukan susu buatan. Sehingga para dokter ahli mengatakan, ketika anak itu menghisap air susu dari tetek ibunya, itu banyak sekali manfaatnya dan bisa menyembuhkannya dari berbagai macam gangguan, dari berbagai macam penyakit. Subhanallah. Sampai-sampai ternyata menyusui anak dengan air susu ibu manfaatnya bukan untuk anak saja. Manfaatnya adalah untuk keselamatan ibu dan keselamatan anak. Manfaatnya untuk ibu dan untuk anak. Manfaatnya menjaga kesehatan ibu dan kesehatan anak. Air susu ibu. Apalagi sekarang telah ditemukan, ternyata seorang ibu yang menyusui anaknya sampai 2 tahun, atau menyusui anaknya sampai disapihnya sekian lama, maka ibu itu akan terhindarkan dari berbagai macam penyakit, di antaranya penyakit kanker payudara.
Jadi sekarang ini banyak wanita mengeluh kanker payudara, di antara sebabnya karena tidak mau menyusui anaknya. Tidak mau menyusui anaknya. Sehingga terjadilah berbagai macam madharat. Allahu Akbar. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada masa sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, beliau pernah suatu ketika pada suatu malam beliau keliling di Madinah. Karena beliau adalah pemimpin yang adil, beliau selalu berusaha memperhatikan rakyatnya. Keliling tiap malam di Madinah. Ketika itu beliau berada di masjid malam itu, ternyata beliau mendengar seorang bayi yang nangis. Kemudian beliau mengatakan kepada ibunya, "Ardi'ihi, wahai ibu, supaya anakmu tidak nangis, kamu beri anakmu air susu. Kamu beri minum susumu." Kemudian ibu itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kami enggak dapat bagian lebih dari Baitul Mal, sehingga saya tidak bisa makan dengan makanan yang lebih, sehingga susu saya tidak produksi. Saya tidak bisa menyusui anak saya dengan air susu karena saya miskin, tidak ada makanan bergizi, sehingga susu saya enggak keluar. Terpaksa anak saya sapih." Begitu mendengar pengakuan ibu seperti ini, sahabat Umar sangat takut. Sahabat Umar mengatakan, "In kittu la an aqtulahu." Aduh, kalau gitu saya hampir-hampir bisa membunuh anak itu. Sikap saya sebagai kepemimpin yang tidak memberi santunan yang lebih kepada ibu yang punya anak, bisa-bisa nanti membunuh anak-anak. Akhirnya sahabat Umar memerintahkan kepada ibu itu untuk menyusui anaknya. Lalu ditetapkan bahwa orang yang punya anak diberi santunan yang lebih dari negara, demi supaya ibu itu memakan makanan bergizi, yang kemudian susunya menjadi banyak, menjadi sehat, sehingga dia bisa memberikan air susu ibu untuk anak-anaknya. Allahu Akbar. Ini adalah ajaran Islam. Jadi dalam Islam, ketika ada seorang ibu melahirkan anak, maka negara itu memberikan bantuan yang lebih. Anak satu bantuan, anak dua bantuannya tambah, terus seperti itu. Semakin banyak anak, semakin banyak bantuan. Demi apa? Demi agar supaya anak itu bisa tumbuh dengan baik, terutama ketika bayi, dia mendapatkan air susu ibu selayaknya. Kemudian juga para dokter, para ahli medis telah menemukan berbagai macam faedah dari air susu ibu untuk anaknya yang tidak didapatkan dari air-air susu kaleng atau air-air susu buatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memproduksi air susu ibu itu dalam laboratorium yang ada di dalam tubuh ibu, sehingga air susu ibu itu sangat tepat kadarnya, vitaminnya, gizinya dan semuanya untuk anak. Cocok semuanya untuk anak. Jadi sangat tepat. Jadi anak itu sangat membutuhkan air susu ibu, yang mana semua itu tidak ada di air susu buatan, air susu kaleng enggak ada. Itu hanya ada di air susu ibu. Subhanallah. Jadi sangat cocok untuk mulut anak, sangat cocok untuk tenggorokan anak, sangat cocok untuk pencernakan anak. Dan itulah memang seluruh vitamin gizi yang dibutuhkan anak ada di susu ibu. Subhanallah. Islam mengatur sedemikian rupa sehingga seorang ibu sangat dianjurkan untuk menyusui anak-anaknya. Yang sempurna adalah menyusui sampai 2 tahun. Apalagi nanti ketika ibu menyusui, maka di sana ada kasih sayang ibu. Ada keterkaitan antara ibu dengan anaknya, sehingga timbul sifat kasih sayang, menyusui anak dengan ikhlas. Sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah juga beliau mengatakan tentang menyusui anak ini. Waktu itu beliau melihat istrinya yang sedang menyusui anaknya.
Beliau mengatakan, la yakunanna rada'uka liwaladika karada'il bahimati waladaha wa ta'atafat alihi minar rahmati birrahim. Wahai istriku, janganlah kamu menyusui anakmu seperti binatang menyusui anaknya. Karena binatang menyusui anaknya itu tiada lain karena dia merasa anak itu lahir dari rahimnya, sehingga dia perlu menyusuinya. Walakin ardi'ihi tatawakhina ibtigha'a thawabillah wa an yahya birada'ika khalqun asa an yuwahhidallaha wa ya'budahu. Subhanallah. Akan tetapi hendaklah kamu menyusui anakmu, dan kau mengharapkan dengan menyusui itu pahala dari Allah. Kau harapkan pahala dari Allah dengan menyusui anak itu. Dan juga hendaklah ketika menyusui engkau niatkan agar supaya dengan susuanmu itu menjadi hidup seorang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan kelak dia akan beribadah kepada Allah, dia akan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat mulia menyusui seorang anak dengan niat-niat yang agung. Jadi kata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seorang ibu menyusui anaknya itu, pertama-tama niatnya mencari pahala Allah. Ibu niatkan mencari pahala Allah. Ibu memberi minum kepada hamba Allah, kepada orang yang diharapkan nanti dia akan beribadah kepada Allah, dia akan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyusui. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda. Semoga hari-hari anda penuh dengan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Sebenarnya kisah ini tidak ada hubungan dengan menyusui anak, tapi bisa kita ambil faedahnya dan kita hubungkan dengan menyusui anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang wanita, seorang pelacur, wanita pelacur. Dia ini ketika itu haus. Kemudian dia datang ke salah satu sumur, dia hendak mengambil air. Ketika dia hendak mengambil air, dia melihat ada anjing yang kehausan, yang menjulurkan lidahnya. Kemudian wanita ini timbul sifat kasih sayang. Dia mengatakan, wanita ini, ya, anjing ini sama dengan saya. Anjing ini haus sama dengan saya haus. Kemudian dia turun ke sumur, dia lepas sepatunya untuk ambil air dari sumur. Kemudian dia beri minum anjing itu sampai anjing itu hausnya hilang, dahaganya hilang. Lalu setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasyakarahallah wa ghafara laha wa adkhalahal jannah. Allah berterima kasih kepada pelacur ini. Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkannya ke dalam syurga, karena dia memberi minum kepada salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, walaupun makhluk itu adalah seekor anjing. Dia beri minum dengan ikhlas, dengan sifat rahmat kasih sayang. Bagaimana pula dengan seorang ibu yang memberi air susu ibu kepada anaknya. Dia beri minum air susu ibu kepada anaknya dengan ikhlas. Maka ibu ini lebih pantas masuk surga daripada pelacur tersebut. Dia lebih pantas. Dia beri minum manusia, makhluk Allah, hamba Allah, yang di kemudian hari akan beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga para ibu sekalian rahimakumullah, hendaklah ketika menyusui, kalau bisa sambil berdoa. Sambil menyusui itu berdoa, doakan, mudah-mudahan dengan masuknya air susu itu juga masuk ke dalamnya sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Doakan terus anak itu, sehingga ada sambungan antara ibu dengan anak, keterikatan batin antara ibu dengan anak. Kemudian juga kalau bisa sambil membaca Al-Quran, bukan bernyanyi atau bukan menidurkannya dengan nina bobo, tapi dengan membaca Al-Quran.
Bacalah ayat Allah semampu Anda. Baca Al-Fatihah sambil menyusui, baca Al-Ikhlas sambil menyusui, dan ayat-ayat lainnya yang dihafal. Mudah-mudahan bersama masuknya air susu itu yang tumbuh menjadi daging, menjadi tulang, menjadi otak, menjadi otot dan yang lainnya, maka bersamaan itu juga masuk ke dalamnya ayat-ayat Allah, doa-doa yang baik, dan diharapkan dia kelak menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat untuk semuanya. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Inilah sedikit tentang pentingnya menyusui anak dengan air susu ibu, dan yang sempurna adalah sampai 2 tahun. Ini adalah syariat Allah, ini adalah aturan Allah. Maka mari kita sebagai muslim, sebagai muslimah, kita istiqamah di atas manhaj Allah, aturan-aturan Allah, kita berjalan di atasnya sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bolehkah kami mengasuh anak hasil di luar nikah? Bagaimana hukumnya anak tersebut dalam ajaran Islam? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditanyakan, bolehkah kita mengasuh anak hasil zina ya? Kita mengasuh, yang ditanyakan kan mengasuhnya ya. Kalau mengasuhnya boleh-boleh saja. Karena anak itu anak yang enggak punya salah. Yang salah adalah ibu dan bapaknya. Jadi anak itu adalah anak yang tidak bersalah, yang salah adalah ibu dan bapaknya. Jadi tidak mengapa Anda mengasuh anak tersebut, dan mudah-mudahan dengan asuhan Anda, anak itu akan menjadi anak yang baik. Ya itulah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf keluar dari tema. Ustadz, apakah boleh kita tidak suka pada seorang ulama padahal kita tidak suka karena diberitahu. Tidak suka karena diberitahu oleh seseorang ulama juga, seorang ulama juga. Makasih. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada saling menjelekkan di antara ulama, itu enggak usah didengarkan, karena memang saling iri dengki di antara ulama itu sangat hebat. At-tahasud bainal ulama, iri dengki di kalangan ulama itu sangat hebat. Jadi iri dengki, mungkin takut muridnya diambil, mungkin karena masalah duniawi, takut kalah terkenal atau yang lainnya, sehingga menjelek-jelekkan yang lainnya. Jadi enggak usah didengarkan. Selama seseorang itu mengajarkan kebaikan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan darinya, maka hendaklah kita menerima dan belajar daripadanya. Sekali lagi, saling hasud di antara ulama itu sangat hebat. At-tahasud bainal ulama, saling hasud di antara mereka karena tidak adanya keikhlasan atau karena faktor-faktor duniawi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya muliakan, saya ibu rumah tangga. Saya ingin tanya, saya kan tiap bulan mens, tiap hari sisiran dalam keadaan belum suci. Kalau rambut waktu disisir rontok ke bawah, apa betul kalau saya meninggal rambut itu kembali ke badanku waktu yaumul hisab? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Jadi seorang wanita ketika datang bulan itu menyisir rambutnya enggak apa-apa, rambutnya rontok enggak apa-apa, dibuang saja. Jadi memang kalau orang-orang dulu itu dikumpulkan lalu setelah bersih dimandikan, tapi itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang wanita datang bulan lalu pakai sisir, lalu ada rambutnya rontok enggak masalah. Yang wajib dimandikan itu adalah rambut yang nempel di tubuhnya. Itu yang wajib dimandikan dan harus kena air.
Adapun rambut yang rontok itu tidak wajib dimandikan dan tidak harus dikumpulkan, tapi dibuang saja. Jadi tidak ada istilahnya nanti hari kiamat kembali ke badannya, nggak ada yang seperti itu. Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum, Ustadz, bagaimana mendidik anak sejak dalam kandungan agar kelak lahir menjadi anak yang soleh? Sekarang saya sedang mengandung 3 bulan. Terima kasih, Ukhti, Malang. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kita bahas ya, pembahasan kita masalah pendidikan anak ini sudah 5 atau 6 kali pertemuan. Kita bahas mulai dari pranikah, saat nikah, ketika hubungan suami istri, ketika awal-awal kehamilan, ketika menjelang kelahiran, ketika setelah kelahiran, kemudian hari ke-7 dan seterusnya sudah kita bahas panjang lebar. Yang jelas pada usia kandungan yang ke-3 bulan ini ya dikonsumsi makanan-makanan yang sehat, kemudian juga banyak-banyak berdoa agar supaya anak itu tumbuh menjadi anak yang sehat, yang soleh dan bermanfaat. Anda berdoa dan juga suami berdoa. Mudah-mudahan kelak lahir menjadi anak yang sehat dan anak yang bermanfaat, insyaallah. Assalamualaikum, Ustadz yang dirahmati Allah. Maaf kalau menyimpang. Dalam agama Islam ulang tahun itu haram. Bagaimana kalau tasyakuran? Karena anak saya minta mengundang teman-temannya. Anak saya ini masih TK. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Memang dalam Islam tidak ada istilah ulang tahun itu tidak ada. Itu kebiasaannya orang barat. Kebiasaan orang barat yang notabene kafir, dan kita dilarang meniru adat kebiasaan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia golongan dari mereka. Jadi enggak ada istilah ulang tahun. Demikian pula kalau ulang tahun tapi diganti namanya tasyakuran, ya sama saja. Yang jadi masalah bukan namanya, yang jadi masalah adalah hakikatnya. Adapun kalau seandainya tasyakuran itu dalam arti bersyukur kepada Allah, misalnya mendapat nikmat atau yang lainnya, tidak masalah. Tasyakuran ya, bersyukur kepada Allah, lalu ngundang-undang orang, diberi makan, silahkan. Tapi kalau ulang tahun diberi nama tasyakuran, ya sama saja. Masalahnya bukan nama, masalahnya adalah itu memang benar-benar sama, cuma namanya yang dirubah. Marilah kita kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kita tidak niru kebiasaan orang-orang non-muslim, karena meniru secara dohir akan membawa kita kepada meniru secara batin, secara perlahan-lahan. Assalamualaikum, Ustadz. Apa benar kalau kita menyusui anak per 1,5 tahun, sedang anak laki-laki 2 tahun, anak perempuan 1,5 tahun, sedang anak laki-laki 2 tahun? Dan bagaimana dengan anak yang udah disusui 2 tahun tapi tidak mau disapih? Haruskah kita putus secara paksa? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam tidak ada pembedaan anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal menyusui, sama saja. Laki perempuan sama-sama disusui selama 2 tahun. Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Jadi sampai 2 tahun. Kalau seandainya sudah 2 tahun, maka disapih anak itu. Jadi disapih perlahan-lahan dengan cara-cara menyapih. Insyaallah ibu-ibu itu tahu bagaimana cara menyapih anaknya. Jadi bukan dengan paksa ya, bukan, tapi disapih pelan-pelan. Insyaallah mudah itu, dan para ibu tahu bagaimana cara menyapih anak-anak yang terbaik. Assalamualaikum, Ustadz. Saya sedang mengandung. Doa apa yang sebaiknya saya baca dan bila terbayang bayi-bayi yang lahir tidak normal, apakah pikiran seperti itu mempengaruhi kepada kelahiran anak saya? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa ya, doa untuk anak itu ya banyak sekali. Silahkan mendoakan anak-anak dengan doa-doa yang baik. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran.
Ali Imran ayat nomor 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dibaca. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Boleh juga disambung dengan ayat 41. Kemudian juga doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 74. Al-Furqan 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silahkan dibaca semua, itu sangat bagus ya. Ali Imran 38. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim 40 dan 41, juga di surat Al-Furqan ayat nomor 74. Kalau Anda mau tambah lagi, silakan dibaca juga surat Ibrahim ayat nomor 35. Ya. Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doa-doa yang sangat bagus, dan juga doa-doa yang lainnya. Itu doa-doa dari Al-Quran. Kemudian kalau terbayang anak-anak yang cacat, bagaimana? Saya sedang hamil. Gak usah dibayangkan yang gitu-gitu, dilupakan aja. Kalau melihat ada orang yang gak sempurna, ada lahir cacat, Anda berdoa aja, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Silahkan doa itu bisa dilihat di kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, doa harian yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ada beberapa penerbit yang telah menerbitkannya. Di antara yang paling bagus tulisannya dan terjemahannya adalah doa dan wirid yang diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Sulu. Jadi enggak usah khawatir, tinggalkan sifat was-was, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hindari ya melihat berita-berita yang tidak menyenangkan. Kita ini harus menjaga pikiran kita. Jadi jangan melihat berita-berita di televisi yang tidak menyenangkan kita. Berita tentang orang cacat, orang enggak usah dilihat. Tentang pembunuhan, perampokan, itu ngerusak pikiran, itu racun bagi pikiran kita, enggak usah dilihat. Dilihat yang baik-baik aja, sehingga pengaruhnya kepada kita, kepada keluarga, insyaallah akan baik. Ya, itulah jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum ya Ustaz. Suamiku beli barang tanpa sepengetahuanku. Aku marah kepada suamiku, bukan masalah barangnya, tapi aku merasa tidak dihargai karena dia tidak tanya padaku tentang suka atau tidak, perlu atau tidaknya barang itu bagi kami. Tapi jujur saya tidak suka. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah ini masalah rumah tangga ya, perlu dicari kesamaan visi dan misi. Termasuk juga dalam membeli barang. Seandainya suami Anda membeli barang tanpa sepengetahuan Anda, dan Anda tidak suka dengan barang itu, maka Anda bicarakan aja baik-baik, agar supaya terjadi komunikasi yang baik dalam rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga rumah tangga menjadi harmonis. Ya, itulah jawabannya. Mudah-mudahan bisa membantu dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Assalamualaikum Ustadz. Seorang ibu yang menyusui bayi usia 4 bulan, kemudian ibu tersebut hamil 2 bulan. Bagaimana penyusuan anak dan kehamilan? Mohon penjelasan tentang ghilah. Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini seorang ibu menyusui bayinya usia 4 bulan. Kemudian tiba-tiba ibu itu hamil. Jadi menyusui tapi bisa hamil. Bagaimana menyusui anak ketika dalam keadaan hamil? Mohon penjelasan tentang ghilah ya. Jadi biasanya ketika seorang ibu itu nyusui, biasanya enggak bisa hamil, biasanya. Tapi juga ada ibu yang menyusui ternyata hamil. Ibu menyusui ternyata hamil.
Nah, yang seperti ini namanya ghilah. Ghilah itu menyusui anaknya ketika dalam keadaan hamil, dan itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, kenapa? Karena dikhawatirkan susu itu menjadi rusak karena kehamilannya. Jadi diharapkan susu itu menjadi rusak karena kehamilannya. Jadi kalau seorang ibu dalam keadaan hamil, maka tidak dianjurkan untuk menyusui anaknya, karena dikhawatirkan nanti susu itu rusak dan kurang bagus untuk pertumbuhan anaknya. Itulah yang namanya ghilah. Seorang ibu hamil menyusui anaknya yang akibatnya adalah susunya rusak. Tapi sekali lagi, biasanya seorang ibu itu yang menyusui anaknya biasanya nggak bisa hamil. Biasanya. Tapi ada juga 1-2 ibu walaupun menyusui anaknya tetap dia hamil. Nah, kalau hamil maka jangan menyusui anaknya lagi dengan air susu ibu. Itulah yang namanya ghilah, karena dikhawatirkan susunya menjadi rusak dan berpengaruh buruk kepada anak yang disusui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya pernah menyusui anak tetangga saya. Saya kasihan karena nangis terus, ditinggal ibunya kerja kira-kira 1 bulan. Apa anak itu menjadi muhrim di keluarga kami? Makasih banyak. Wassalam dari Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pernah menyusui anak tetangga ya, karena kasihan ditinggal ibunya kerja nangis terus kira-kira 1 bulan. Apa jadi muhrim? Memang menyusui anak orang lain itu boleh ya. Bahkan biasanya zaman dulu, zaman Nabi dulu, anak disusukan kepada wanita di pedalaman. Enggak apa-apa, yang penting sama-sama air susu ibu, enggak masalah. Itu masalah adat kebiasaan saja. Yang jelas tetap air susu ibu. Hanya saja kalau seorang ibu menyusui anaknya orang lain, maka perlu dicatat dan diingat-ingat sudah berapa kali dia menyusuinya. Karena kalau seorang ibu menyusui anaknya orang lain 5 kali susuan dan masing-masing kenyang, maka terjadilah hukum mahram. Ya, khamsa radha'at. 5 kali susuan dan masing-masing kenyang. Sekali nyusu kenyang, nanti lagi nyusu kenyang, sampai 5 kali, maka terjadilah hukum mahram, yaitu anak tersebut menjadi anaknya, anak susuan. Dia adalah ibunya, ibu susuan, dan suaminya, suami saat itu ya, adalah suami bapak susuan. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab, terjadi hukum mahram dari penyusuan sebagaimana terjadi hukum mahram dari segi nasab. Ya, jadi perlu dihitung Bu ya. Kalau 1 bulan saya kira lama sekali. Pokoknya kalau 5 kali susuan dan masing-masing kenyang, terjadilah hukum mahram. Ini penting sekali. Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Setelah terjadi pernikahan, lalu datang seorang ibu tua. Ibu itu mengatakan bahwa kamu enggak boleh menikah dengan dia, karena dia adalah saudara sesusuanmu, karena aku yang dahulu menikahi kalian berdua. Akhirnya dilaporkan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, kaifa waqad qilat. Bagaimana lagi? Karena dia telah mengatakan seperti itu, jadi mau enggak mau kalian harus dipisahkan, karena kalian adalah saudara sesusuan. Ini penting sekali. Sering terjadi seperti itu. Jadi kalau ada seorang ibu menyusui yang bukan anaknya, dicatat, diingat-ingat, dihitung. Kalau sampai 5 kali dan masing-masing kenyang, terjadilah hukum mahram. Dia menjadi ibu susuan, anaknya menjadi anak susuan. Assalamualaikum. Maaf, saya pendengar setia RDI mau tanya tentang latar pendidikan dan sedikit tentang riwayat hidup Ustadz Syukron. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tentang latar pendidikan dan tentang riwayat hidup, silakan Anda bisa datang kepada saya dan menemui saya.
Karena kalau diceritakan di radio nanti tidak etis ya, tidak etis. Silakan ditemui saya insyaallah, atau ditanyakan di RDI ini, insyaallah akan dijelaskan tentang latar pendidikan dan tentang riwayat hidup. Yaitulah, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Ustadz, saya punya anak 1 dan saya hanya bisa menyusuinya selama 1 bulan saja. Itu pun dengan dipompa, segala upaya sudah saya lakukan, tapi air susu tetap tidak keluar. Apakah saya berdosa? Terima kasih dari Ibu Dodi. Ya, jadi kalau memang sudah takdir Allah ya, sudah diupayakan demikian rupa nggak keluar juga air susunya, ya ibu nggak berdosa, ibu tidak berdosa. Tapi seandainya ibu menyusukan anak itu kepada ibu lain yang sedang menyusui anaknya, itu bagus, sehingga anak itu tetap meminum air susu ibu, walaupun bukan dari ibu kandungnya. Karena itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disusui mula-mula oleh ibunya pertama-tama, lalu kepada Thuwaibah al-Aslamiyah, kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai 2 tahun, bahkan sampai usia 4 tahun diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi disusukan orang lain nggak masalah. Kalau seandainya nggak mampu juga, maka dengan susu yang lain ya tidak apa-apa, karena terpaksa ya, apa mau dikatakan. Jadi ya sabar, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik. Assalamualaikum, Ustadz, ana seorang istri sedang menyusui bayi. Gimana apabila pas hubungan badan air susu saya terminum oleh suami? Haram atau enggak? Haram atau tidak? Ya. Jadi bagaimana kalau air susu ibu itu terminum oleh suaminya, baik sengaja atau enggak sengaja? Maka jawabannya suaminya enggak boleh minum ya, itu punya anaknya. Jadi bilang aja kepada suami, ini punya anak Pak, jangan diminum Pak. Ya jawabannya itu aja ya. Kalau kepingin jelas silakan datang ke sini. Jadi bilang aja kepada bapaknya, ini punyanya anak Pak, jangan diminum Pak. Ya gitu aja. Assalamualaikum Ustadz. Kakak saya menyusui anaknya selama 2 bulan karena air susunya tidak keluar lagi. Padahal sudah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Hal-hal tersebut membuat kakak saya sangat tertekan. Apa saran Ustadz? Ya, ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir mirip dengan tadi ya. Jadi nggak usah tertekan ya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sudah berusaha, nggak masalah. Maka seandainya disusukan kepada ibu yang lain juga bagus, sehingga anak itu tetap mengkonsumsi air susu ibu walaupun bukan dari ibu kandungnya. Seandainya juga nggak bisa, terpaksa minum air susu buatan, ya tidak mengapa. Ya inilah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Anda sabar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Itulah mungkin yang bisa saya jawab pada siang hari ini. Kalau seandainya ada pertanyaan yang belum terjawab, mohon dimaafkan, atau mungkin karena di luar materi. Dan insyaallah kita akan sambung besok hari Kamis jam 10 pagi, kajian tentang keluarga sakinah. Kemudian juga saya umumkan kepada para pendengar semuanya, di Masjid An-Nur Jagalan sini, kalau hari Kamis pagi ada kajian jam 5:30 pagi sampai 6:30 pagi. Jadi pagi sekali 5:30 sampai 6:30, kajian yang sangat penting, kajian tentang akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini sangat penting untuk bekal kita, bekal keluarga, dan ini ilmu yang kita bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikaji adalah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu akidah yang ditulis oleh seorang ulama pada tahun yang wafat pada tahun 321 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 933 Masehi. Dan kitab ini diterima oleh seluruh madhab ahli sunnah wal jamaah, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hambali.
Kalau bapak dan ibu ada kesempatan silakan datang di Masjid An-Nur Jagalan, karena tidak dimasukkan radio. Jam setengah 6 pagi sampai setengah 7 pagi di dalam masjid. Demikianlah pengumuman, dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, Ya Allah, Allahumma rzuqna awladan abrar, Allahumma rzuqna awladan salihin wa salihat. Allahumma ihfaz awladana, Allahumma ihfazhum wa la tadurrahum. Allahumma ihfazhum min kulli su'in wa baliyah. Allahumma rzuqhum as-sihha wal 'afiyah wat thabat wal istiqamah. Allahumma shfi awladana, Allahumma shfihim, Allahumma 'afihim. Ya Allah, berikanlah kepada kami karunia anak-anak yang salihin dan salihat yang baik ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala yang bermadarat untuk mereka. Jagalah anak-anak kami ya Allah dari segala bala, segala bencana yang tidak menyenangkan. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami sehat wal afiat, sejahtera. Jadikanlah mereka teguh dan istiqamah ya Allah. Ya Allah, Allahumma hdi awladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik, waj'alhum barrina lil walidain, wasilina lil arham. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk anak-anak kami ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, yang mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mereka selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadi'u wada'i'uh, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Sungguh titipan-titipan kepadamu tidak akan Engkau sia-siakan ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik penjaga, dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma ya Allah, u'idu awladana bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Ya Allah, kami melindungkan anak-anak kami dengan ayat-ayat-Mu, dengan kalimat-kalimat-Mu yang maha sempurna, dari setan, dari semua yang jahat, dari binatang, dari mata yang jahat, dan dari semuanya ya Allah. Allahumma jma'na fi jannatin na'im, fi dari karamatik, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama anak-anak kami ya Allah di sisi-Mu, di dalam syurga-Mu ya Allah, sehingga kami semua sekeluarga tetap bersama sampai di syurga-Mu nanti ya Allah. Allahumma ya muqallib